Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pembahasan mata kuliah praktikum rekayasa perangkat lunak. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana mengimplementasikan hasil desain database dengan teknik normalisasi ke dalam sebuah server database. Pada kesempatan kali ini, saya akan menggunakan database MySQL untuk mengimplementasikan hasil desain database yang sudah kita lakukan kemarin dengan menggunakan teknik normalisasi. Pada kesempatan yang lalu kita sudah menghasilkan desain database dari sebuah form transaksi penjualan, ya, semacam ini yang ada di koperasi karyawan. Untuk mengingat kembali bahwa form ini adalah form transaksi penjualan, ya, yang dicatatkan oleh operator aplikasinya, di mana penjualan ini dilakukan oleh karyawan. Artinya karyawan itu melakukan pembelian ke koperasi, kemudian transaksi pembelian yang dilakukan oleh karyawan itu dicatat oleh operator aplikasinya, ya, dari sisi koperasinya itu sebagai transaksi penjualan kepada karyawan. Ya. Dari hasil desain database menggunakan teknik normalisasi hingga pada normal ketiga, kita sudah menghasilkan 4 tabel semacam ini, ya, tabel header penjualan, tabel karyawan, tabel detail penjualan, dan tabel barang. Dari keempat tabel ini kita bisa membedakan bahwa tabel karyawan dan tabel barang ini adalah tabel master, sedangkan tabel header penjualan dan tabel detail penjualan adalah tabel transaksional. Ya, nanti di dalam implementasinya ini sangat menentukan, ya, utamanya dalam hal peletakan foreign key untuk relasi tabel. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan software Navigate dan sebagai tools untuk memodelkan database ini. Kemudian software WAM, ya, di komputer saya menggunakan WAM. Ini hampir sama dengan Exam yang di dalamnya ada software untuk database MySQL. Baik, sebelum kita lakukan pemodelan di Navigate, saya aktifkan dulu WAM servernya. Kalau Anda di laptop Anda atau di komputer Anda menggunakan Exam juga sama, ya. Aktifkan dulu WAM atau Examnya. Ya, untuk mengaktifkan server MySQL, ya. Ini kita bisa lihat nanti masih proses, ya, tunggu sampai hijau. Ini. Nah, sudah hijau, ini berarti semua service, ya, dari WAM sudah aktif, termasuk service untuk database MySQL. Nah, kemudian kita ke Navigate, kita aktifkan Navigate-nya. Oke. Baik, kita langsung membuat modelnya dulu, ya. Klik model begini, ya. Kemudian kita buat new model, ya. Kita pilih MySQL, sebetulnya bisa milih atau kita bisa menggunakan banyak server database, ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana mengimplementasikan rancangan database yang kita lakukan dengan teknik normalisasi menggunakan software database server MySQL, ya. Versinya di laptop saya atau di WAM saya itu 5.7. Kita oke. Baca, ya. Baik. Ini kita buat
modelnya ya. Di sini diagram ya. Kita kasih nama dulu, misalkan name ya, kita berikan nama point store of sales topos gitu ya. Baca nanti menjadi nama database atau skemanya juga. Berikutnya kita bikin tabel ya, klik tabel di sini ya. Untuk tabel yang pertama kita buat tabel yang master ya, karyawan, kemudian lanjut barang, kemudian header penjualan dan detail penjualan. Kita rubah tabel satu tadi dengan nama karyawan. Nah, kemudian double klik ya, kita buat ini, kita cek di karyawan, nick, nama karyawan, bagian dan alamat ya. Ini ya, tipe datanya Fajar, misalkan, kemudian panjangnya 10, kemudian nama karyawan, tipenya Fajar juga, panjangnya misalkan 45, bagian kita buat pilihan ya. Kalau kita lihat contoh slide yang lalu ya. Nah, di sini bagiannya ada personalia, kasir, sales, mungkin ditambahkan operator, marketing misalkan gitu ya. Jadi pilihan, nah, itu tipenya adalah Hanum ya, Hanum, kemudian enter aja dulu, kemudian di value kita buat begini ya, personalia dan koma, diambil tanda petik sales kan, dan koma, petik lagi operator, sekarang apa lagi tadi itu kasir ya, kasir, kemudian mungkin HRD ya, tambahkan semua bagian-bagian yang ada di dalam perusahaan tersebut. Nah, misalnya di sini buat HRD, marketing, dan sebagainya. Kemudian pilih salah satu menjadi nilai default, misalkan personalia, personalia ya, personalia. Nah, itu ya. Kemudian kembali ke sini. Setelah itu bagian selesai ya. Kita lihat bagian saja kalau nggak salah. Itu alamat ya, kurang alamat. Alamat baca panjangnya misalkan 80 ya. Nah, sampai di sini kita sudah menyatakan field-field apa saja yang ada di tabel karyawan. Kemudian langkah berikutnya kita tentukan primary key-nya, karena di setiap tabel harus ada primary key. Di sini primary key-nya berdasarkan hasil desain kita adalah NIK. Ya, kita klik di bagian NIK ini, kemudian klik primary key, muncul ini. Ya, dan kita oke ya. Berikutnya kita buat tabel barang ya. Letakkan sembarang saja ya, barang begini. Berikutnya double klik untuk menyatakan field apa saja yang ada di sini ya, sesuai hasil desain kita di tabel barang, kode barang, nama barang, satuan,
Ya, bisa juga nanti kita tambahkan field harga. Nah, harganya ini nanti maksudnya berbeda dengan harga yang ada di titik penjualan. Kalau harga di tabel barang adalah harga harga acuan saat ini. Ya, jadi berapa harga barang tersebut akan dijual saat ini. Tapi kalau harga di detail penjualan adalah harga historis ketika barang itu terjual. Jadi saat ini atau hari ini mungkin barang A itu dijual dengan harga 5.000. Pada minggu berikutnya atau bulan depan ya harganya bisa jadi 6.000 atau mungkin bahkan turun ya. Tapi kapan barang tersebut terjual, harga yang tercatat di detail penjualan adalah harga saat itu. Nah, jadi beda ya. Baik, kita kembali di tabel barang, yaitu kode barang, nama barang, satuan, dan kita tambahkan field harga. Ya. Kode barang, ya, tipenya varchar juga, varchar 10 juga, misalkan ya, kode dua, kemudian nama barang, varchar, ya, 45, misalkan, satuan, ya, satuan pilihannya ya, kalau kita sudah bisa menentukan pilihannya, kita pilih tipenya enum gitu ya, sama dengan yang tadi enum. Mungkin nanti value-nya misalkan biji, satuannya lusin, ya, misalkan kardus, lagi karung, misalkan kilogram, kaki, gram, misalkan, dan seterusnya ya. Nah, kemudian pilih salah satu untuk menjadi nilai default, yaitu misalkan buah, gitu ya. Oke, berikutnya harga. Bisa pilih desimal, 12, desimalnya 2. Itu. Nah, kita bisa juga tambahkan stok. Stok. Nah, misalkan integer, ya. Oke. Kita sudah menyatakan field apa saja yang ada di tabel barang, kemudian kita tentukan primary key-nya. Kalau kita lihat dari hasil desain kita di tabel barang, primary key-nya adalah kode barang. Kita pilih ini, ya. Kemudian ini, ya. Oh ya, satu yang terlupa ya, sebetulnya tadi sebelum kita mendeklarasikan field apa saja yang harus ada di sebuah tabel, kita tentukan optionnya dulu. Ya, kelupaan. Di sini kita tentukan skemanya. Skemanya itu skema name itu sama dengan database name. Misalkan point of sales ya. Kemudian engine-nya, ini penting engine-nya, kita pilih yang InnoDB. Kemudian karakter set-nya, pilih yang Latin ini. Kemudian collection-nya, ya, Latin 1 Swedish CI. Kemudian row format-nya, kita pilih yang dynamic. Ya. Oke, kita kembali ke field. Ya. Option yang sudah kita tentukan, primary key-nya sudah, dan field apa saja yang harus ada di tabel barang juga sudah kita key ya. Nah, kita kembali yang ke tabel karyawan tadi belum men-setting optionnya ya. Di option yang sama di sini skema name-nya adalah point of sales, engine-nya adalah InnoDB, karakter set-nya Latin 1, collection-nya Latin Swedish CI, kemudian row formatnya adalah dynamic.
Oke, sampai di sini kita sudah membuat dua tabel ya, master. Oke, berikutnya kita buat tabel transaksionalnya. Yang pertama adalah untuk tabel header penjualannya ya. Header penjualan ya. Double klik ya, akan nggak lupa optionnya dulu. Di sini skema nya point of sales, engine-nya InnoDB, Latin, collection-nya Latin 1 Swedish DI, row formatnya dynamic. Oke. Nah, nah ini tambahkan filenya ya. Nomor faktur, tanggal, dan NIK ya. Nulisnya NO faktur ya, varchar panjangnya 10, kemudian tanggal, date, nggak usah diberikan lainnya, kemudian NIK. NIK ini nanti field untuk relasi dengan tabel karyawan ya. Kita harus tipe datanya harus samakan dengan tipe data di tabel karyawan ya. Kalau nama fieldnya boleh tidak sama, boleh, tapi tipe data dan panjangnya harus disamakan ya, karena nanti relasi itu berdasarkan value-nya, nilai yang ada di dalam field yang dijadikan relasi, bukan berdasarkan namanya ya. Oke, di sini juga baca, panjangnya juga 10. Baik, kemudian optionnya sudah, fieldnya juga sudah, kita tentukan primary key-nya dulu ya. Di hasil desain kita, primary key-nya adalah nomor faktur, sedangkan NIK-nya adalah foreign key sebagai kunci relasi atau kunci penghubung antara header penjualan dengan tabel karyawan. Kita tentukan primary key-nya dulu. Nomor faktur ya, kita tambahkan primary key ya, ini. Kemudian untuk foreign key ya, kita menyatakannya di sini di tab foreign key. Nah, berikan nama dulu. Serta ya, foreign key dari tabel header penjualan ke tabel karyawan ya. Dan fieldnya itu berdasarkan NIK yang ada di header penjualan, reference skemanya point of sales, reference tabelnya adalah karyawan, kemudian reference fieldnya itu adalah NIK ya, yang ada di karyawan. Oke. Kemudian syarat referential key constraint namanya, jadi batasan kunci penghubung ya. Di sini on delete dan on update ya. Apa yang dilakukan, yang harus dilakukan oleh engine-nya MySQL ini ketika ada penghapusan di tabel masternya ya. Contohnya misalkan nomor induk karyawan 001 yang sudah melakukan beberapa kali transaksi di header penjualan, atau 001 itu sudah tercatat beberapa rekod di tabel header penjualan ya. Kalau dilakukan penghapusan 001 di tabel karyawan, apa yang harus dilakukan di header penjualan ya. Di sini pilihannya restrict atau restriction, no action, cascade, set null. Restriction itu artinya tidak diperbolehkan. Jadi kita menghapus NIK 001 di tabel karyawan,
itu ditolak atau dilarang. Kenapa? Karena NIK 001 sudah tercatat juga di tabel header penjualan. Ini untuk menjaga integritas data. Ya, jadi kalau nanti 001 itu dihapus di karyawan, maka NIK 001 yang ada di detail penjualan, di header penjualan itu tidak bisa mereferensi nama karyawan, bagian dan alamat yang ada di tabel karyawan karena sudah dihapus. Ya. Kalau no action itu tidak ada perlakuan, jadi silakan saja dihapus, dengan akibatnya nanti rekod-rekod dengan NIK 001 yang ada di header penjualan tidak ada lawan referensinya di karyawan. Kalau cascade itu melakukan penghapusan di kedua tabel, jadi otomatis. Ya. Jadi ketika NIK 001 dihapus di tabel karyawan, maka secara otomatis juga semua transaksi yang mencatat NIK 001 di header penjualan akan dihapus. Nah, ini bahaya sekali. Ya, kalau rekodnya 1 masih mending, kalau rekodnya sampai 100 atau bahkan ribuan, nah ini cara mengembalikannya akan susah. Jika set 0, ya, itu artinya kalau NIK 001 yang ada di karyawan itu dihapus, maka NIK 001 yang ada di header penjualan semuanya akan diisi dengan nilai 0. Ya. Jadi artinya penjualan tersebut tidak tahu dilakukan oleh karyawan siapa. Nah, oleh karena itu kita pilih restrict. Ya. On update-nya juga restrict. Kita oke, ya. Nah, baik di sini kita sudah dapat garis relasinya, tapi kardinalitas relasinya belum. Ya, jadi derajat hubungannya. Ya. Saya jelaskan sedikit tentang kardinalitas relasi atau derajat hubungan dari kedua tabel ini. Ya. Gini cara memahaminya, ini sedikit teori tentang di basis data. Ya. Satu NIK yang ada di karyawan itu bisa dipastikan hanya tercatat sekali di tabel karyawan. Misalkan NIK 001 itu memang dikondisikan, ya, hanya tercatat sekali. Jadi betul-betul unik. Maka dari itu NIK di tabel karyawan itu bisa menjadi primiliki. Sedangkan NIK yang ada di header penjualan, untuk satu NIK yang sama di header penjualan, misalkan NIK 001, itu bisa tercatat beberapa kali. Kenapa? Karena seorang karyawan bisa melakukan transaksi pembelian atau tercatat di transaksi penjualan kalau dari sisi koperasinya itu beberapa kali, ya, melakukan transaksi berkali-kali maksudnya. Jadi NIK yang sama bisa tercatat beberapa kali di sini. Nah, itu artinya many. Tapi bisa juga satu NIK yang ada di karyawan, misalkan NIK 005 gitu ya, tidak pernah tercatat di sini karena tidak pernah melakukan transaksi. Itu berarti minimalnya 0, maksimalnya many. Kalau di sini ya minimalnya 1, maksimalnya juga 1. Jadi caranya begini ya, klik kanan, kita buat dulu kardinalitas di sisi header penjualan. Jadi cardinality on header penjualan itu minimalnya 0, ya, karena kemungkinan seorang karyawan itu tidak pernah melakukan transaksi. Tapi bisa juga seorang karyawan itu bisa melakukan banyak transaksi. Jadi 0 or many, ya, gambarnya semacam ini. Sedangkan kardinalitas di sisi karyawan, ya, cardinality on karyawan itu one and only one, macam ini. Oke, berikutnya kita buat lagi tabel detail penjualan. Ya. Gitu. Coba klik. Kita lihat di detail penjualan ada nomor faktur, kode barang, quantity, dan harga, ya. Nomor faktur tipenya itu harus sama dengan yang ada di detail penjualan karena berelasi nanti menjadi foreign key.
di detail penjualan, tapi jadi primary key di header penjualan. Ya, voucher 10, ya. Kemudian kode barang. Nah, ini harus sama dengan yang ada di barang, varchar 10 juga. Karena nanti akan menjadi foreign key, ya, untuk direlasikan ke tabel barang. Nah, setelah itu kita lihat quantity, GTY dan harganya. GTY, integer, ya, kemudian harga, ya, terserah, misalkan 12 dan 2. Ya, jangan lupa mestinya sebelumnya kita tentukan optionnya, skemanya di poin sales, engine-nya InnoDB, karakter setnya Latin, collection-nya Latin 1 Swedish, itu formatnya adalah dynamic. Oke, kembali ke sini ke field. Nah, kita tentukan primary key-nya dulu, ya. Kalau di hasil desain kita, primary key-nya ada 2, nomor faktur dan kode barang. Di nomor faktur, primary key pertama, kode barang, primary key kedua. Ya, ini gabungan maksudnya, ya, komposit. Oke, sampai di sini kita sudah menentukan primary key untuk tabel detail penjualan. Kemudian kita relasikan tabel penjualan ke header penjualan berdasarkan nomor faktur dan detail penjualan ke kode barang berdasarkan kode barang. Ya. Itu menyatakannya di tab foreign key. Nah, kita buat dulu yang pertama, detail penjualan ke header penjualan. Yang dari detail penjualan ke header penjualan. Ya, penamaannya sebetulnya terserah, ya. Fieldnya tadi belum saya enter, ya. Dari detail penjualan ke header penjualan, ya. Berdasarkan nomor faktur, ya. Kemudian referensinya, referensi skemanya banyak sales, referensi tabelnya adalah header penjualan, fieldnya itu nomor faktur, ya. Kemudian on delete restricts, on update juga restriction, ya. Oke, kemudian kita bikin untuk relasi antara detail penjualan ke barang, ya. FK detail penjualan ke barang berdasarkan kode barang, ya, reference skemanya, reference tabel, database-nya sama point of sales, kemudian reference tabelnya barang, reference field-nya adalah kode barang, kemudian on delete-nya restriction, on update-nya restriction juga. Kita ada begini. Sudah ada relasi, tapi kardinalitas relasinya belum, ya. Kita lakukan hal yang sama seperti halnya tadi antara tabel karyawan dengan header penjualan. Kita mulai yang header penjualan dengan detail penjualan.
Ya, sisi mainnya di sini, tunggalnya di header penjualan. Artinya satu nomor faktur itu hanya tercatat sekali di header penjualan, tapi di detail penjualan untuk satu nomor faktur bisa tercatat beberapa kali, ya, karena itu mengacu ke barang apa saja yang ada di detailnya, gitu ya. Kalau kita lihat di formnya semacam ini, jadi nanti misalnya nomor faktur 001, ya, kode barangnya bisa banyak, misalkan, maka di sini di sebelah sini ditambahkan nomor faktur dengan nomor faktur yang sama 001 sebanyak barang yang kita catatkan di detailnya sini, ya. Oke, jadi kita kembali ke sini, kita klik kanan, ya, cardinality di detail penjualan itu one or many, ya. Jadi satu nomor faktur itu kita pastikan minimal ada satu barang, one or many, tapi bisa banyak barang, ya, one or many. Kalau di sini tadi zero or many, karena satu karyawan belum tentu melakukan transaksi, ya, di sini. Artinya tidak akan pernah tercatat di sini, bisa tidak pernah tercatat di sini satu nicknya. Ya. Kemudian kardinalitas di header penjualan, ya, di relasi ini antara header penjualan dengan detail penjualan adalah one and only one, ya. Nah, sekarang kardinalitas relasi antara detail penjualan dengan barang, ya, sama dengan karyawan dengan header penjualan. Artinya satu kode barang di tabel barang itu kita kondisikan hanya tercatat sekali, ya, unik. Oleh karena itu kode barang di sini menjadi primary key. Tapi di detail penjualan satu kode barang, misalkan kode barang 001 bisa tercatat beberapa kali, ya, karena memang dijual ke beberapa karyawan, ya, dan beberapa kali transaksi, ya. Tapi bisa saja satu kode barang itu tidak pernah tercatat di detail penjualan karena tidak pernah dibeli oleh karyawan. Ya, jadi sama dengan ini, ya, kardinalitasnya. Ya, di cardinality on detail penjualan berarti zero or many, ya. Sedangkan yang di sini di barangnya adalah one and only one. Nah, sudah. Nah, sampai di sini kita sudah selesai. Jangan lupa kita simpan. Ntar kita cek lagi optionnya apakah sudah semuanya. Khususnya ini engine-nya, ya. Engine-nya harus sama, InnoDB, engine-nya InnoDB, tabel karyawan juga engine-nya InnoDB, ya. Nah, kita save. Misalkan point of sales, ya. Nah, desain database semacam ini masih model, ya. Kita belum mengenerate untuk bisa kita implementasikan ke server MySQL-nya, ya. Kita bisa pilih ini di menu tools, export SQL, ya. Export SQL kita simpan di desktop saja, ya, dengan nama point of sales seperti ini, ya. Kita oke. Sudah selesai, ya. Kita lihat hasilnya di desktop. Nah, ini double klik untuk melihat. Ini file text. Nah, ini saudara script SQL yang bisa kita running nanti di server MySQL untuk bisa create database dan tabel-tabel yang ada di sini serta relasi antar tabelnya, ya. Oke, ya. Kita tutup saja. Kita kembali ke
kembali ke Navigate-nya. Ya. Ini modelnya kita tutup. Ya. Kita menuju ke server MySQL-nya ya. Saya pakai di localhost, ya, double klik. Oke. Kemudian klik kanan, ya, kita buat new database atau new schema. Samakan dengan yang tadi, point of sales semacam ini. Oke. Nah, kita lihat. Nah, ini yang skema atau database yang baru kita buat, kita double klik di sini. Ya. Kalau kita lihat tabelnya belum ada ya. Oke, cara running SQL yang tadi, ya caranya begini. Ya, di nama database-nya atau di nama skemanya kita klik kanan, extract SQL file, ya, kita pilih query yang tadi, ya, point of sales, kita start. Ya, finished successful. Kita lihat, kita di tabel tadi kan kosong, kita klik kanan refresh. Nah, muncul. Ya. Ini adalah tabel-tabel yang kita desain di model tadi. Ya, kita cek sekarang apakah sama desainnya dengan cara klik kanan desain tabel. Ya, sama. Nah, nama fieldnya sama, ya primary key-nya ada, dan kembali lagi ke karyawan, saya desain juga ya, ini juga sama persis. Kemudian di header penjualan kita klik kanan, kita lihat fieldnya sama, foreign key-nya sama juga persis ya, yang seperti yang kita buat di model tadi. Satu lagi yang di detail penjualan, kita desain tabel ya, fieldnya sama, primary key-nya sama, kemudian foreign key-nya juga ada 2, sama dengan yang kita lakukan di model. Artinya sampai tahap ini kita sudah melakukan implementasi desain database kita yang sudah kita lakukan dengan teknik formalisasi tadi. Sampai di sini, sekian dulu penjelasan saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.